Saat ini saya sedang tiduran. Saudara, banyak orang yang bertanya, mengapa zaman ini kok lebih sulit dari tahun-tahun yang lalu, dimana banyak mara bahaya, terjadi musibah, banyak bencana, bahkan dunia saat ini sedang risau dilanda oleh suatu penyakit yang katanya sulit diobati, yaitu COVID-19 atau penyakit yang disebut corona, kumpulan rondo nakal. Ya, kumpulan rondo nakal. Wah, kalau cantik-cantik juga masalah, cuman kalau rondo-rondo tua, wah, berbahaya, saudara. Nah, lepas dari ini nanti kita berpikiran aneh-aneh, saudara. Ya, kita saat ini membahas mengapa dunia semakin lama semakin susah, dunia semakin lama semakin sulit. Banyak para pemuka agama mengatakan bahwa memang hari ini adalah hari-hari akhir di mana Imam Mahdi atau Isa Al-Masih atau yang disebut juru selamat atau yang disebut apalah itu namanya, rupanya yang menyebutnya kalau dalam kebatinan Ratu Adil Panetepanotogomo itu akan hadir, akan menjemput umat manusia menuju ke alam yang lain. Benarkah itu semua, saudara? Sebagai orang beriman, tentu saudara bisa menjawabnya sendiri. Saya tidak akan mengulas masalah keimanan karena saya tahu saudara lebih beriman, saudara lebih paham tentang agama dari saya. Saya akan mengulas sedikit saja, saudara. Bila kita melihat tanda-tanda zaman sekarang, di mana kesusahan semakin hari semakin bertambah, ratapan semakin hari semakin ada, dan penderitaan semakin hari semakin nyata. Itu karena apa? Itu karena manusia lupa akan kodratnya. Seharusnya manusia itu tunduk kepada alam, mentaati perintah agama, mengasihi sesama, mengasihi alam semesta, dan memberi contoh yang baik, menghilangkan amarah, iri, dengki, kebencian, fitnah, dan lain sebagainya yang bersifat jahat. Karena semua itu sifat-sifat angkara, itu bukan dari Tuhan datangnya, tetapi dari setan. Namun saudara, saat ini banyak orang yang senantiasa menggunakan istilah-istilah keagamaan untuk mencari kesenangan dan kemenangan buat golongan mereka sendiri. Agama diperjualbelikan, ayat-ayat kitab suci dimaharkan. Wah, ini sudah melampaui kodrat alam, saudara. Seandainya kita kembali ke zaman mula-mula, zaman dimana para nabi-nabi, para wali, para biksu, para resi senantiasa menyebarkan agama untuk kebaikan, niscaya zaman yang enak, zaman yang penuh dengan berkah, zaman yang tiada rasa susah, itu pasti akan kembali. Namun karena manusia sudah terlena, sudah tertipu oleh iblis, jadi ya kondisinya akan seperti ini, saudara. Mari saudara, kita kembali ke ajaran yang mula-mula,
dimana kita harus lebih berserah. Ya mungkin kami bersyukur dengan adanya virus corona yang menyebar, semua manusia diwajibkan untuk tinggal di rumah, sembahyang di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah. Itu sudah menjadi kehendak alam. Kenapa? Dengan kita diam, dengan kita sendiri, kita bisa merenung. Siapakah diriku ini? Mengapa aku ada? Siapakah orang-orang yang ada di sekitarku? Dan siapakah penciptaku? Bila saudara kembali ke hal-hal demikian, maka saudara akan berusaha untuk mengetahui, untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Ilahi. Kalau zaman dahulu memang orang-orang mengasingkan diri, bersemedi di dalam gua-gua untuk mencari jati diri, untuk menemukan siapa sang pencipta sejati. Maka mereka menerima kebahagiaan batin, dan tidak sedikit dari mereka yang mukso, artinya masuk ke alam kenirwanaan. Kalau dalam agama lain, agama-agama yang sekarang sedang ngetren itu masuk surga. Ya memang benar adanya saudara. Kalau kita mendekatkan diri dengan Tuhan kita, maka Tuhan akan menyelamatkan kita. Himbauan dari kami saudara, senantiasalah merenung, berdiam diri, mencari jati diri, dan senantiasa mendekatkan diri kepada Ilahi. Karena setiap emosi, amarah, benci, dan iri itu bukan dari Ilahi, tetapi dari iblis yang senantiasa ingin merebut manusia dari tangan Ilahi, ingin menjadikan teman untuk masuk neraka, dan ingin membuat dunia kacau oleh tingkahnya. Jadi saudara, mari kita kembali kepada kasih yang mula-mula, pada ajaran yang mula-mula. Jangan biarkan kita tertipu, jangan biarkan kita tergoda, karena rasa bangga adalah sifat setan, namun rasa bersyukur adalah dari Tuhan. Bersyukurlah senantiasa, hilangkan rasa pongah, bangga, dan segala sesuatu yang bersifat meninggikan diri dan merendahkan orang lain, karena itu semua sia-sia. Terima kasih saudara, semoga ini dapat menguatkan saudara-saudara yang saat ini sedang dalam kondisi lemah. Kami berdoa buat saudara yang sedang sakit, saudara yang dalam kondisi putus asa, saudara yang sedang mengalami penderitaan. Kami berdoa untuk saudara semua, semoga Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberikan kasih karunia-Nya, yang menciptakan langit, bumi, dan alam semesta, memberikan kebaikan, perlindungan, dan kesembuhan buat saudara semua. Amin.